Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa senantiasa memelihara hati dan pikiran kita untuk terus berfokus kepada kerajaan sorga. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, yang begitu mengasihi dan mempedulikan kami, terima kasih buat penyertaan dan pertolongan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih karena kami telah melalui hari ini dengan baik bersama-Mu, dan sebelum kami beristirahat malam ini, terlebih dulu kami mau bersateduh untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu dengan penuh ketaatan. Bapa, apabila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami berdoa memohon kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa memohon Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap tubuh yang lemah. Terima kasih Bapa. Sekarang kami telah siap untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang melakukan prasangka terhadap seseorang yang warna kulitnya berbeda, status ekonominya berbeda, gaya hidup berbeda, cara berpakaian berbeda, atau kesukaan pribadinya yang berbeda. Hal ini telah terjadi sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai dengan sekarang ini. Bukan hanya terjadi dalam dunia sekuler, namun sayangnya juga terjadi di gereja-gereja. Mari kita membaca apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 1-4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Firman Tuhan memberitahukan kita dengan jelas bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh memperlakukan orang lain dengan memandang muka, atau dengan kata lain melihat kepada kekayaan, status, penampilan, dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, memandang muka saat memperlakukan orang lain merupakan suatu perbuatan yang berdosa. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Memandang muka merupakan suatu perbuatan berdosa yang bisa menyebar dan menular ke banyak orang. Dan meskipun motifnya tidak dinyatakan, namun biasanya orang berbuat baik kepada orang kaya karena orang kaya bisa memberikan mereka sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang miskin. Selain itu, ada pola pikir yang salah, terutama dalam diri orang-orang yang menganut teologi kemakmuran, bahwa orang kaya adalah orang yang lebih baik daripada orang miskin. Teologi kemakmuran mengajarkan orang untuk mengukur tingkat rohani seseorang berdasarkan tingkat kemakmuran mereka. Jadi, seseorang yang miskin dianggap kekurangan iman, sedangkan orang kaya adalah orang yang memiliki iman. Dalam kehidupan pelayanannya selama di bumi,
Tuhan Yesus lebih sering memilih melakukan pekerjaannya di antara orang-orang yang miskin dan yang dihina. Orang-orang yang dianggap miskin di dunia ini seringkali memiliki kekayaan iman yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang kaya, karena banyak orang kaya di dunia ini terlalu sibuk dengan kekayaan mereka sehingga tidak merasakan kemiskinan rohani dan kebutuhan mereka akan Allah. Sebaliknya, banyak orang-orang miskin lebih sering berlutut dan berdoa setiap hari karena menggantungkan harapannya akan pertolongan Allah. Mereka hidup sehari lewat sehari dengan pertolongan Allah karena mereka tidak memiliki apapun untuk hari esok. Bukan berarti bahwa kita harus memperlakukan orang kaya lebih buruk dibandingkan perlakuan kita terhadap orang miskin, karena hal itu juga berarti kita telah memandang muka. Namun, kita harus memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa memandang kriteria lahiriah mereka. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 tertulis demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membeda-bedakan orang, demikian juga kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus mengasihi sesama manusia dengan adil tanpa memandang perbedaan yang ada. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Allah yang mengikuti teladan Tuhan Yesus dan hidup berkenan di hadapan Allah." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Allah Israel, Allah kami, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Engkau telah mengajarkan untuk mengasihi sesama kami tanpa memandang muka. Engkau telah mengajarkan kami untuk memperlakukan orang lain secara adil tanpa menghakimi keadaan lahiriah mereka. Terima kasih ya Bapa atas pengajaran-Mu yang kami terima malam ini. Sekarang kami akan bersiap-siap untuk beristirahat. Kami berdoa memohon berkat perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam saat kami tertidur. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan jagailah kaki kami agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami tetap tertuju kepadamu dalam iman dan pengharapan yang teguh. Ya Bapa, kami bawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami malam ini. Kami berdoa memohon berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa ini. Kami memohon kesejahteraan, keamanan, dan kemakmuran bagi Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, dan kiranya Indonesia menjadi negara yang membawa terang-Mu ke seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.